Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa mulai selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3, tema 1, subtema 3 tentang pertumbuhan hewan. Mari anak-anak, kita belajar mengenai pertumbuhan pada hewan. Nah, sebelum kita mulai belajar pertumbuhan pada hewan, kali ini kita akan belajar menemukan informasi pada teks bacaan anak-anak. Nah, kali ini teks bacaannya adalah berjudul pertumbuhan pada ayam ya. Kalian lihat di sini. Pertumbuhan pada ayam itu dimulai dari telur. Nah, setelah telur menetas menjadi anak ayam, kemudian menjadi ayam, terus menjadi ayam dewasa. Ini anak-anak, seperti ini adalah proses pertumbuhan yang terjadi pada hewan ayam. Ini anak-anak ya, seperti ini prosesnya. Mari anak-anak, kita coba menemukan informasi pada teks bacaan yang berjudul pertumbuhan ayam ya. Sebelum kita bisa menemukan informasi pada teks bacaan, tentunya kita harus memahami dan membaca dengan seksama ya. Nih anak-anak, coba perhatikan. Pertumbuhan ayam itu dimulai dari telur sampai menjadi ayam dewasa. Setelah bertelur, ayam akan mengeraminya selama 21 hari anak-anak. Telur ayam kemudian menetas menjadi anak ayam. Nah, ini. Anak ayam memiliki tubuh yang masih kecil anak-anak. Nah, ini ya. Bulu-bulu di tubuhnya masih sangat halus. Nah, anak ayam sudah memiliki kaki dan paruh. Setiap hari anak ayam harus diberi makan dan minum. Ukuran tubuh anak ayam akan bertambah besar sampai menjadi dewasa. Bulu-bulu halusnya menjadi semakin tebal dan panjang. Nah, ini anak-anak. Kenapa anak ayam harus diberi makan dan minum ya? Supaya tidak mati ya, supaya dia bisa bertahan hidup. Seperti itu anak-anak. Nah, dari teks bacaan pertumbuhan ayam tersebut, kita dapat menemukan beberapa informasi anak-anak. Yang pertama adalah, contohnya, bagaimana proses pertumbuhan pada ayam. Nah, itu bisa kalian jelaskan ya. Proses pertumbuhan pada ayam itu dimulai dari telur ayam, kemudian dierami induknya selama 21 hari, kemudian menetas menjadi anak ayam. Seperti itu anak-anak. Kemudian yang kedua, bisa kita temukan informasi. Nah, mengapa anak ayam harus diberi makan dan minum? Nah, ini anak-anak. Mengapa? Agar anak ayam tersebut tidak mati. Itu anak-anak ya. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Kita bisa menemukan informasi pada teks bacaan pertumbuhan ayam. Sampai di sini. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai menemukan informasi pada teks bacaan. Kali ini kita akan belajar menuliskan pokok informasi pada teks bacaan. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan kucing anak-anak. Nah, pertumbuhan kucing ini ada beberapa tahapan ya. Pertama, anak kucing ini menjadi anak kucing yang sedang ya, kemudian ini menjadi agak dewasa, ini menjadi kucing dewasa. Nah, seperti itu anak-anak tahapan proses pertumbuhan kucing ya. Agar kalian lebih paham, mari kita baca sama-sama teks bacaan mengenai pertumbuhan pada kucing. Anak-anak, agar kalian lebih paham, coba kalian simak dan perhatikan penjelasan dari Bu Guru berikut ini ya nak ya. Nah, ini. Sari memelihara hewan kucing. Kucing Sari melahirkan 4 ekor anak. Kulit kucing ditumbuhi rambut.
2 rambut anak kucing berwarna putih seperti induknya. 2 rambut anak kucing lainnya berwarna hitam dan putih. Kucing bernapas dengan paru-paru anak-anak ya. Sari merawat kucingnya dengan sabar. Nah, itu anak-anak. Sari selalu membersihkan kandang kucingnya. Sari juga tidak lupa memberi makan, minum, dan memandikan kucingnya. Sari menyayangi dan menjaga kucingnya. Kucing Sari tumbuh besar dan sehat. Kucing Sari mengalami pertumbuhan. Nah, itu ya anak-anak ya. Dari bacaan pertumbuhan kucing tersebut, nanti kita dapat menemukan pokok informasi pada teks bacaan ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi anak-anak ya. Anak-anak, dari teks yang Ibu bacakan tadi, kita dapat menuliskan pokok informasi pada teks bacaan ya. Nah, ini caranya anak-anak. Informasi pada teks dapat ditemukan dengan memahami pokok-pokok informasi anak-anak. Jadi kita dapat menemukan informasi dari bacaan itu dengan memahami pokok-pokok informasinya ya. Untuk menentukan pokok informasi itu kita dapat menggunakan konsep kata tanya anak-anak. Nah, kata tanya itu terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ini anak-anak ya. Jadi untuk menentukan pokok informasi itu kita dapat menggunakan konsep kata tanya anak-anak. Kata tanya itu bisa apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu anak-anak ya, lebih mudah ya. Kemudian informasi juga diperoleh dengan menggunakan kata tanya berapa. Jadi anak-anak, selain kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, kita juga bisa menggunakan kata tanya berapa anak-anak. Nah, ini kata tanya berapa itu digunakan untuk menanyakan jumlah anak-anak. Ya, jumlahnya berapa itu menggunakan kata tanya berapa. Nah, itu untuk menanyakan jumlah. Nah, ini anak-anak. Nah, contoh kata tanya anak-anak ini ada beberapa contoh kata tanya yang Ibu ambil dari bacaan teks pertumbuhan kucing tadi ya. Ya, ini yang pertama anak-anak. Yang pertama, bagaimana cara Sari memelihara kucingnya? Nah, ini ya. Kita dapat menemukannya pada teks bacaan tersebut ya. Nah, ini bagaimana cara Sari memelihara kucingnya. Nah, kita cari pada bacaan teks tersebut anak-anak. Yang kedua, mengapa Sari merasa senang? Nah, ini. Kemudian yang ketiga, berapa banyak anak kucing Sari? Nah, itu anak-anak. Kemudian yang terakhir, apa warna anak kucing Sari? Nah, semua pertanyaan ini jawabannya terdapat di teks bacaan anak-anak. Jadi kalian tinggal membaca dengan seksama, dengan cermat, kemudian kalian bisa menjawab pertanyaan ini. Anak-anak, tadi kita sudah belajar mengenai pertumbuhan hewan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai macam-macam daur hidup pada hewan. Nah, ini tentang menentukan ide pokok teks. Ya, ini anak-anak. Informasi ini dapat diperoleh setelah kita menemukan ide pokok dari teks anak-anak. Nah, untuk menemukan ide pokok, kita harus membaca teks dengan seksama. Membaca seksama itu ada tujuannya anak-anak, yaitu untuk memahami dan mengerti isi teks yang kita baca. Jadi kalau kita masih kesulitan untuk menentukan ide pokok pada teks bacaan, itu caranya kita harus membaca dengan seksama anak-anak. Kita pahami, kemudian kita cermati isi bacaannya sehingga kita mudah untuk menentukan ide pokok teks bacaan tersebut. Nah, anak-anak, kali ini Bu Guru akan menjelaskan mengenai daur hidup yang terjadi pada ikan anak-anak. Nah, ikan itu. Nah,
Ikan hidup di air. Ada banyak jenis ikan, misalnya ikan air tawar, ikan laut, dan ikan hias. Ikan bernapas menggunakan insang, anak-anak. Nah, insang. Ada pula ikan yang bernapas dengan paru-paru. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Jadi, ikan itu bergerak dengan cara berenang, anak-anak, dengan menggunakan siripnya ya. Tubuh ikan ditutupi oleh kulit yang bersisik dan berlendir. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur ini, anak-anak. Ikan dapat bertelur sampai ribuan. Jadi jumlah telurnya ikan itu sekali bertelur ada banyak ya, anak-anak ya. Telur ikan akan menetas menjadi larva, anak-anak. Nah, setelah menetas, ikan itu akan menjadi larva. Larva tumbuh menjadi ikan kecil, kemudian menjadi ikan dewasa. Seperti itu, anak-anak, daur hidup pada ikan ya. Kemudian yang selanjutnya, anak-anak, ini adalah tentang daur hidup pada kupu-kupu ya. Tahu kupu-kupu ya? Suka kupu-kupu juga ya. Nah, ini anak-anak, ini kalian lihat. Ini adalah proses atau daur hidup yang terjadi pada kupu-kupu, anak-anak. Yang pertama ini ada telur ya. Nah, ini telur ya, telur, kemudian telur menjadi ulat, anak-anak. Nah, setelah ulat dia menjadi kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu ya, anak-anak. Ini kupu-kupunya indah sekali ya. Seperti itu adalah proses daur hidup pada kupu-kupu. Jadi kupu-kupu yang indah itu melalui beberapa tahapan, anak-anak, untuk menjadi kupu-kupu ya, melalui beberapa proses. Dari telur terlebih dahulu, kemudian menjadi ulat, menjadi kepompong, kemudian baru dia menjadi kupu. Seperti itu, anak-anak ya. Kita lanjutkan lagi, anak-anak. Kupu-kupu itu berkembang biak dengan cara bertelur, anak-anak. Telur kupu-kupu akan diletakkan pada daun. Nah, telurnya kupu-kupu ini biasanya terletak pada daun-daun ya, anak-anak ya. Setelah beberapa hari, telur akan menetas dan menjadi ulat, anak-anak. Nah, ulat memakan daun-daunan sehingga tumbuh menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, ini anak-anak. Setelah proses dalam kepompong selesai, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Urutan daur hidup kupu-kupu dapat digambarkan sebagai berikut ya, anak-anak ya. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal mengenai proses daur hidup kupu-kupu. Kemudian yang berikutnya, anak-anak, adalah daur hidup pada kata, anak-anak. Nah, kalian perhatikan gambar tersebut dengan seksama ya. Ini adalah proses terjadinya kata, anak-anak. Nah, yang pertama adalah telur. Nah, telur kata itu ya, ini. Kemudian yang kedua kecebong tanpa kaki ya. Setelah telur dia kecebong tapi belum punya kaki, anak-anak. Setelah itu kecebong berkaki. Nah, ini ada kakinya, tumbuh kakinya 2. Kemudian ada katak berekor. Nah, ini ada ekornya. Nah, kemudian menjadi katak dewasa. Seperti ini, anak-anak ya. Jadi pertumbuhan kata itu prosesnya seperti ini, anak-anak. Jadi telur, kemudian kecebong tanpa kaki, kecebong berkaki, katak berekor, kemudian menjadi katak dewasa. Seperti itu, anak-anak ya. Sudah paham ya mengenai daur hidup pada katak ya? Agar kalian lebih paham, coba kalian dengarkan penjelasan dari Bu Guru mengenai daur hidup pada katak ya, anak-anak ya. Katak merupakan hewan yang dapat hidup di 2 alam, anak-anak, yaitu darat dan air. Nah, ini katak mengalami proses daur hidup yang unik. Nah, kenapa? Karena memiliki 4 tahapan daur hidup itu, anak-anak. Daur hidup katak itu dimulai dari telur yang dikeluarkan oleh katak betina. Kemudian telur katak tersebut akan menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu ini seperti ikan kecil, anak-anak, berwarna hitam yang memiliki struktur tubuh yang belum sempurna. Berudu tersebut memiliki insang yang digunakan untuk bernapas. Setelah itu, insang pada berudu secara alamiah akan hilang sebab tertutup oleh kulit yang
yang tumbuh. Ibu lanjutkan anak-anak, setelah beberapa waktu pada tubuh berudu akan dijumpai kaki belakang dan ekor pendek yang mulai tumbuh. Saat kaki belakang telah besar, baru kemudian kaki depan perlahan muncul sampai akhirnya tumbuh secara terus-menerus. Nah, ini anak-anak demikian ya. Selanjutnya berudu juga akan mulai bernapas menggunakan paru-paru dan secara perlahan menjelma menjadi katak dewasa dengan struktur badan sempurna. Itu anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya. Mudah bukan ya mengenai daur hidup pada hewan ya. Demikian anak-anak materi yang ibu berikan, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Ibu akhiri, jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.